الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Tidaklah langkah kita menuju rumah Allah kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dosa kita yang besar, yang kecil, yang tidak terhingga, yang kita tutup dengan rapi, suami, istri, anak, orang tua, cucu, cicit, tidak ada yang tahu, tapi Allah menatap kita. Alladzi yaraka hina taqum. Semuanya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan kezaliman kepada dirinya ataupun orang lain, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Langkah kita berikutnya menuju rumah Allah, Allah akan meninggikan derajat kita yang mulia. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang bicara ataupun orang yang mendengar, akan tetapi orang yang paling pandai, orang yang paling cerdas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidaklah berkumpul di antara rumah Allah mereka membaca Al-Quran, mereka mentadabburi Al-Quran, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali akan datang kepada mereka ketenangan di hati-hati mereka. Allah kucurkan rahmat untuk mereka. Para malaikat bersama mereka, dan Allah bangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat yang mulia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh-dhulumati ilan nur. Ikan sepat, ikan gabus. Ada yang jawab nih. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele.
Itulah nama-nama ikan. Yang bisa jawab dapat sepeda, ya. Itu presiden sekarang. Presiden yang akan datang dapat mobil. Insya Allah. Belinya di Indomaret, ya. Lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini Mas mau dilanjutin ya nih? Lanjut nih. Baik, sebentar lagi kita sampai zuhur lah insya Allah Pak ya. Siap nggak? Silakan yang siap, saya bentar lagi pamit ya. Jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan, hormati, banggakan pembina Masjid Al-Mujahidin, penasehat yaitu Ustadz Haji Mahfud, mata'anallah fi tuli hayati. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dibahagiakan dunia akhirat. Dan juga yang saya muliakan, hormati, banggakan Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin Bapak Saiful, mudah-mudahan sehat panjang umur, sehat walafiat, diberkahi langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan para kiai, para hujjaj, para alim ulama, para imam, para tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim, mahabbah dan hormat saya kepada semuanya. Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki tahun baru Islam 1445 Hijriah. Barang siapa tahun ini sama dengan tahun yang lalu, termasuk orang-orang yang merugi. Barang siapa tahun ini lebih buruk daripada tahun yang lalu, termasuk orang-orang yang celaka. Barang siapa tahun baru Islam ini lebih baik daripada tahun yang lalu, termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram. Bulan haram yaitu bulan Al-Muharram. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat 36, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di antara 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ada 4 bulan haram. 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 bulan berturut-turut. Bulan Januari, Februari, Maret bukan ya. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram terpisah sendiri bulan Rajab. Fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri dengan berbuat dosa. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita berbuat dosa di bulan haram, termasuk bulan Al-Muharram. Berarti boleh dong melakukan dosa di bulan selain bulan Muharram? Sama, nggak boleh juga.
lebih-lebih lagi di bulan haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Begitu pula kalau kita melakukan amal kebaikan di bulan haram, termasuk bulan Al-Muharram. Kalau kita melakukan amal maka dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mudah dalam melakukan amal soleh, dijauhkan maksiat dan dosa. Amin ya rabbal alamin. Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, Al-Muharram. Allah menginginkan awal kehidupan kita baik. Innamal a'malu binniyat. Niatnya baik maka baik akhirnya. Kemudian juga kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang baru lahir dalam kondisi fitrah, suci, bersih dia. Yang menyebabkan dia Yahudi, Nasrani, Majusi adalah kedua orang tuanya. Maka di antara miliaran manusia, kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang beriman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau lagi taklim gini ada 3 orang karakter, 3 model orang. Ya. Yang pertama adalah ada yang mendengarkan. Ada yang mendengarkan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya, mendengarkan. Ada orang yang kedua mendengarkannya hilang. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Namanya mantul. Mantap betul, ya. Badannya di sini, pikirannya melayang kemana-mana, benar nggak? Pikirin masak, ya, utang belum dibayar, ya. Utang tuh nggak usah dipikirin, bayar, benar nggak? Ini doa mudah-mudahan yang hadir di sini rezekinya banyak barokah. Ikutin doanya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Doa ngikut aja. Habis ini makan gak nih, mana nih? Makan nih. Sabar, makan aja. Serius nih. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Doa apaan, Bu? Doa masuk kamar mandi hafal, keluar kamar mandi gak hafal. Bisa masuk, gak bisa keluar, ya. Ini doa agar kita mendapatkan rezeki yang banyak barokah, halal, dibebaskan daripada utang. Lebih baik banyak barokah halal daripada sedikit haram. Benar, Bu? Bu, doain Bu suaminya panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak barokah. Gak ada ngaminin ibu-ibunya nih. Bahagia dunia akhirat, diberkahi oleh Allah, nikah lagi. Amin aja bapak-bapak nih. Ya bercanda, Bu, nanti saya nggak diundang lagi. Bercanda, tenang aja, tenang, ya. Nah, doanya ikutin nih. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bita'atika an ma'siyatika wa bifadlika amman siwak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah karakter orang yang datang dalam taklim itu terdengar apa? Terdengar zikir-zikir, nunduk-nunduk, nyender, lama-lama tidur.
bangun cepet banget taklimnya. Alhamdulillah. Kabar gembira bagi mereka yang hadir dalam majlis ilmu, majlis zikir, walaupun dia nggak dengerin, walaupun dia nggak paham, walaupun dia tidur, insya Allah semuanya mudah-mudahan mendapatkan berkah. Yang tidur mudah-mudahan husnul khotimah. Ya. Jadi kita kalau usianya tadi Pak Mahfud bilang umurnya panjang nih, masya Allah nih ya. Usianya 64 tahun, udah bonus 1 tahun, bener gak? Ya. Nah jadi kalau kita usianya 63 tahun, kalau kita tidur sehari 8 jam, konon ideal sehat nih begitu, bener gak? Sama dengan berapa tahun kita tidur? Ada yang tahu? Kalau usia kita 63 tahun, ya, kemudian setiap hari kita tidur 8 jam, kira-kira berapa tahun kita tidur? Kita tidur pules itu kurang lebih 20 tahun. 20 tahun. Itu di luar tidur saat taklim, benar gak? Nah, itu di luar tidur saat khutbah berlangsung, ya gak? Kalau orang-orang barat banyak yang susah tidur, makanya dia perlu pil mandi, pil munore, pil amr, ya, baru dia bisa tidur. Kalau jamaah Indonesia khutbah berlangsung, insya Allah jamaahnya tidur, bangun-bangun kakinya kram, bener nggak? Kalau saya hampir nggak pernah tidur, ya, Jumatan saya nggak tidur, kemungkinan emang nggak pernah tidur saya. Kenapa? Karena saya khutbah setahun penuh, saya khotib terus, saya nggak tidur. Alhamdulillah. Kalau muazin bisa tidur juga dia, bener nggak? Habis dia azan, kan khutbah berlangsung tuh, dia duduk paling depan, bukan muazin sini. Kalau muazin sini soleh, masya Allah. Jamaah belum datang, dia udah datang sini. Tadi isya belum pulang sampai sekarang nih, masya Allah. Kalau ibu-ibu dari kemarin di sini, ya. Saat muazin habis azan dia tidur, bener gak? Akhirnya terdengar tuh nada sambungnya, bener gak? Akhirnya kedengaran tuh ke jamaah, khutbah masih berlangsung. Akhirnya sama temennya di samping dibangunin, nggak enak, bener gak? Khutbah masih berlangsung, dibangunin, kaget dia, panik gak? Panik lah, masa nggak panik? Apa yang dilakukan oleh dia? Langsung diri dia komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan disuruh komat, disuruh bangun. Muazin juga manusia, ustadz juga manusia. Ustadznya datang kalau Jumat jam 12 tepat, jam 11.59 baru datang deh. Panik gak dia? Panik lah, pasti gak panik, ya kan? Akhirnya diucapin salam, diceramah, banyak yang terpukau dengan ustadznya nih, dengan kiainya, masya Allah. Kenapa pada liatin dia? Ternyata ustadznya lupa helmnya dicopot, ya. Helmnya dicopot. Ustadz juga manusia. Jadi yang mau tidur silahkan, ya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidurnya mau ngalahin Ashabul Kahfi kali, ya. Mau 30 tahun. Ternyata isi kehidupan kita tidur banget, ya. Banyak banget. Kalau usia kita 63 tahun, hidup di dunia sama akhirat itu bandingannya 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Kalau di akhirat bandingannya kayak gitu, kita 63 tahun setengah jam tidur, ya, setengah jam doang kehidupannya. Sebentar gak? Sebentar. Makanya kata Nabi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka jalilah tali silaturahim. Man ahabba ayyubsat lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Mudah-mudahan dia hadir rezekinya banyak barokah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ibu-ibu paham, Bu, ini namanya apa nih, Bu? Iya, jari bukan duit. Kadang-kadang ente, kadang-kadang, bener gak? Duit itu bukan segalanya.
Segala-galanya butuh duit. Duit tidak dibawa mati. Zaman sekarang gak punya duit seperti orang. Gak apa-apa suaminya hitam, yang penting punya. Gak apa-apa suaminya jelek, yang penting punya. Gak apa-apa suaminya pergi, sebelum pergi ninggalin. Jadi yang penting suami atau kita gak dianggap deh Pak deh. Jadi yang dipentingin duit. Akhirnya suaminya cari istri yang pintar cari. Ditaruh di balik dia tahu, ditaruh di seteleng dia tahu, diumpetin ke dalam mobil dia tahu. Ini istri yang pintar cari duit. Itu nama duitnya duit apes. Udah diumpetin seketahuan aja. Mudah-mudahan suami kita nih banyak rezekinya Bu. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kata Nabi, bahwa umur umat Nabi itu a'maru min ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum yajuju zalik. Kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Ada di sini yang usia 60, ada di sini yang usia 70. Gak usah lihat-lihatan, gak usah angkat tangan, udah kelihatan napasnya Senin Kemis ya. Mudah-mudahan panjang umur. Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernyawa pasti orang kaya, orang miskin, raja-raja mati, rakyat biasa, ketua DKM sembarangan ya. Kita doain ketua DKM kita, pembina kita, penasihat kita panjang umur. Kalau dia belum wafat jangan dikubur, jangan dikubur ya. Amin ya rabbal alamin. Namanya umur gak ada yang tahu. Bisa jadi bapak ibu duluan, saya belakangan ya. Atau kebalikannya, saya belakangan bapak ibu duluan. Tapi yang muda jangan kepedean. Bisa jadi saya duluan takziah ke rumah bapak ibu ya. Mudah-mudahan dia hadir panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak barokah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah membuka awal tahun dengan Muharram berkah. Kemudian Allah tutup akhir tahun juga dengan bulan haram namanya Zulhijjah. Mudah-mudahan jamaah kita, penasihat kita, pembina kita, guru-guru kita yang kemarin habis menunaikan ibadah haji semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur. Mudah-mudahan bagi kita yang belum, yang akan datang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka fursatan lil haji wal umrah. Amin ya rabbal alamin. Allah menginginkan akhir kehidupan kita mudah-mudahan husnul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu amalan apa yang menjadi unggulan di bulan Al-Muharram ini? Termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah, dilipat gandakan pahala kebaikan kalau kita melakukannya. Kemudian ada lagi amalan-amalan unggulan, di antaranya yaitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seutama puasa adalah puasa wajib di bulan Ramadan. Ibu-ibu mau masuk surga gak Bu? Gak ada yang jawab nih. Ibu-ibu mau masuk surga gak Bu? Coba angkat tangan. Siapa yang mau masuk surga angkat tangan? Oh, gak ada yang mau. Bapak-bapaknya sekalian, kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umat Nabi masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Ternyata ada yang enggak mau. Coba saya tanya di sini, Bapak Ibu, siapa yang mau masuk surga angkat tangan? Tuh, enggak ada yang mau. Ini enggak ada yang mau masuk surga nih. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia masuk surga. Yang gak taat kepada Allah dan Rasulnya, dia gak masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Semuanya angkat tangan dalam hatinya. Siapa yang mau duluan? Gak ada yang mau ya.
Mudah-mudahan kita semua panjang umur ya. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seutama puasa, kalau ibu-ibu tuh mau masuk surga syaratnya cuma satu, Bu. Syaratnya cuma satu, ikhlas. Apa, Bu? Ikhlas suaminya nikah lagi. Bukan, bercanda saya, Bu ya. Yang pertama, jaga puasa Ramadan. Wajib apa sunnah? Yang kedua, jaga salat 5 waktu. Wajib apa sunnah? Yang ketiga, jaga kehormatan diri. Wajib apa sunnah? Wajib. Yang keempat, taat kepada suami. Wajib apa sunnah? Gampang apa susah? Bu, wajib taat sama suami gampang apa susah? Gampang. Bener, Bu. Suaminya masih ada nggak? Masih. Alhamdulillah. Kalau 4-4-nya bisa dikerjain, kata Nabi Muhammad SAW, silakan pilih di antara pintu surga yang kalian inginkan. Nah itu, mudah-mudahan ibu-ibunya semua bisa mengamalkannya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan jadi yang pertama, amalan unggulan adalah puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Baik 3 hari setiap bulannya boleh. Itu kebiasaannya Abu Hurairah. Abu Hurairah tuh melakukan kebiasaan sampai dia wafat tuh 3 istiqamah. Amalan unggulannya: 1, sholat witir sebelum tidur, sholat duha minimal 2 rakaat. Yang ketiga, puasa sebulan 3 hari. Pahalanya 30 hari. Setiap bulan dikerjain sepanjang masa diberikan pahala oleh Allah sebagai orang yang melakukan ibadah puasa. Orang yang puasa itu pahalanya tanpa batas. Yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa taala kualitas puasanya. Benar gak? Siapa yang puasa zuhur kumur 3 kali keluar 2? Gak ada yang tahu kan? Yang tahu dia dengan Allah. Sama seperti helikopter darat bajai pada saat belok. Yang tahu dia dengan Allah. Sama seperti emak-emak kalau lagi naik motor, beloknya kiri, sennya kanan. Kadang-kadang gak ngesen, belok. Matiinnya di dalam garasi ya. Tapi bukan ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di sini semuanya bawa mobil. Masya Allah. Nah ini orang jadi hamba Allah yang bertakwa kalau puasa. Kemudian ada lagi Ayyamul Bid boleh 13, 14, 15. Kemudian ada lagi puasa selain Senin Kamis, puasa Daud, puasa terbaik. Ada juga yang spesifik kata Nabi adalah puasa Asyura 10 Muharram yang kemarin Jumat. Mudah-mudahan yang melakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mudah-mudahan dia akan datang insya Allah. Sahabat bertanya kepada Nabi, su'ila an saumi yaumi Asyura, bagaimana puasa Asyura itu, Al-Muharram keutamaannya. Faqala yukaffirus sanah al-madiyah, kata Nabi, diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata sahabat itu, begitu pula orang-orang Yahudi, mereka mengagungkan 10 Muharram karena dahulu mereka diselamatkan oleh Allah atas kejaran Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, Bani Israel dikejar Fir'aun dan bala tentaranya, diselamatkan oleh Allah. Mereka bersyukur dengan puasa. Kata Nabi, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak mengikuti Nabi Musa dibandingkan mereka, dibandingkan kalian orang-orang Yahudi. Maka kalau saya panjang umur yang akan datang, saya mau puasa tanggal 9-nya, hari Kamis. Kalau kemarin Kamis 9, 10 Jumat, qablahu au ba'dahu, sebelum atau setelahnya boleh. Kalau kemarin udah, kemudian Kamisnya belum, lanjutin lagi hari Sabtu ya, atau semuanya juga boleh. Tanggal 9, 10, 11 boleh, 9, 10 boleh, 10, 11 boleh ya.
Itu puasa sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau bagi yang belum, nanti hari Senin boleh. Minimal usahakan setiap bulannya kalau kita bisa, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kekuatan, itu bisa melaksanakan puasa minimal sebulan 3 hari, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Orang kalau iman amalnya lagi bagus, dia bisa puasa, bener gak? Gak sembarangan orang puasa tuh. Cobain kalau gak percaya. Itu baru jam 6 udah ngeliat nasi uduk, bener gak? Kemudian kita lihat lagi lontong sayur, nasi ulam, nggak habis-habis, sudah nyerah dah iman kita dah. Ya. Tapi kalau imannya kuat, amalnya bagus, siap dia puasa. Benar apa benar? Dan orang puasa bawaannya mau berbuat baik, terjaga matanya, lisannya, hatinya. Ya, apalagi nih bahayanya lisan. Nuduh orang itu sesuai dengan fakta, itu namanya gibah, ngomongin orang, kejelekan orang. Nuduh orang lain itu salah, itu namanya fitnah. Ini biasa dikerjain oleh bapak-bapak. Kalau ibu-ibu di sini solehah semua, masya Allah, terjaga lisannya, nggak kayak ibu-ibu di sana ya. Kebetulan yang di sana lagi mampir ke sini ya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustaz, saya dari pagi sampai maghrib nggak ngomongin orang, alhamdulillah. Tidak seperti tetangga sebelah. Nauzubillah min dzalik. Jaga lisan kita. Dengan puasa tuh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amalan unggulan di bulan Al-Muharram yang kedua adalah afdhalus shalah ba'dal fariḍah shalatul lail. Seutama salat adalah salat 5 waktu. Bu, Pak, jaga anaknya yang laki-laki, suaminya salatnya berjamaahnya di masjid. Laki-laki berjamaahnya di masjid. Kalau laki-laki suaminya, anaknya sering sholat di rumah, itu namanya laki-laki solehah, laki-laki KW dia, ya, pakein jilbab. Nah, ibu-ibu diperbolehkan di masjid, boleh juga di rumah. Secara kodratnya berbeda, derajatnya sama nih yang laki-laki. Setiap langkah ampunan dosa, setiap langkah ngangkat derajat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang ke masjid. Usia 7 tahun anaknya disuruh sholat, 10 tahun gak mau, boleh dipukul dengan kasih sayang tidak membekas. Ajak anak kita, jangan suaminya doang, jangan bapaknya doang, anaknya aja. Anak-anak juga kalau lari-larian di masjid biarin, gak apa-apa. Namanya juga anak kan. Mungkin rumahnya sempit, ya kan? Kadang-kadang ente, kadang-kadang orang tua salah juga. Tong, lu jangan main di rumah. Main di mana, Pak? No, di masjid. Nah, di masjid suruh main, ya. Tapi mesti bagusan anak-anak yang lari daripada yang lari-larian itu bapak-bapak. Kalau bapak-bapak namanya maling, ya. Di masjid lari-larian. Nauzubillah min dzalik. Paham Bapak Ibu? Insya Allah. Jaga sholat 5 waktu. Pertama kali yang ditanya adalah sholat. Sholatnya bagus, seluruh amalnya bagus. Ya, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Transaksi di langit adalah transaksi amalan sholat. Peristiwa Isra Mi'raj di antara paling mengagumkan adalah perintah sholat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kemudian setelah sholat 5 waktu, seutama paling sunnah sholat adalah sholatul lail, sholat malam. Ba'da isya boleh, itu namanya qiyamul lail, gak pakai tidur. Tahajud tidur dulu boleh, menjelang subuh boleh, 2 rakaat plus 1 witir dulu boleh. Silahkan, 1 malam hanya 1 witir, minimal 2 rakaat sholat malam, sholat tahajud insya Allah. Ini kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Alaikum biqiyam fa inna da'bus salihina qablakum. Kemudian kalau di dalam Quran kira-kira di antara banyak keutamaannya ada 4 keunggulan bagi mereka yang sholat malam.
Nih, salat malam nih. Ada 4 keunggulan dalam surah Al-Isra ayat 79 ayat 80-nya. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. 1, Allah naikin kita punya derajat dunia apalagi akhirat. Hidup kita penuh dengan keberkahan, derajatnya naik, karirnya mencerang, karirnya luar biasa, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maqamnya mahmuda, terpuji dunia apalagi akhirat. Kemudian yang kedua, dalam hidupnya selalu dalam bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahannya. Bayangin coba. Makanya orang beriman itu hebat. Saat diuji dia sabar, saat mendapatkan nikmat dia bersyukur. Alhamdulillah, inna lillah, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah apa? Saat dia menjadi pejabat, ya, kemudian menjadi orang yang derajatnya sosialnya tinggi dan sebagainya, ada orang yang usil, yang ingin menjatuhkannya dan sebagainya, itu nggak akan bisa. Itu akan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pesan juga dari Ustadz Arifin Ilham, Allah yarham, kepada Pak Anies gubernur yang kemarin, udah lama dulu beliau sampaikan. Di antara pesan kepada pemimpin, beliau mengatakan jaga sholat malam. Insya Allah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Kemudian yang ketiga, di antara kebiasaan kita di bulan Al-Muharram yang baik ini dan bisa dilanjutkan sebelum, setelahnya dan sebagainya adalah apa? Yaitu menyantuni janda-janda tua, disantunin janda-janda muda. Mungkin kawinin aja, enggak ya. Orang yang nyantunin janda-janda itu seperti mujahid fi sabilillah. As-sa'i 'alal armalah kal mujahid fi sabilillah au kalladzi yasubun nahar wa yaqumul lail. Seperti orang mujahid fi sabilillah, orang yang siangnya puasa, malamnya sholat malam. Masya Allah. Tapi bukan itu maksud saya. Ini bangun aja kalau janda nih ya. Menyantuni anak yatim. Ini bagus, tapi kita bisa lakukan bukan hanya 10 Muharram, bukan hanya di bulan Muharram, lanjutin lagi bulan-bulan yang lainnya. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku sangat dekat orang yang menyantuni anak yatim antara jari telunjuk dengan jari tengah, itu nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah orang yang menghardik anak yatim? Dalam surat Al-Ma'un 7 ayat tuh. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul. Orang yang menghardik anak yatim, bantu setiap yang kita keluarkan. Ada 5 nih amalan infak unggulan, catat, ini hafal semua kayaknya nih ya. Kalah kita sahabat nih jamaah kayaknya nih ya. Yas'alunaka madza yunfiqun, kemana kita infak? Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Orang tua mertua nih unggulan. Nih, yang terbaik buat keluarganya dulu. Falil walidaini wal aqrabin, karib kerabat. Jangan kita kaya, saudara kita belangsak. Jangan, benar gak? Perhatiin keluarga kita dulu, istri kita dulu, istri tetangga dulu. Jangan ya. Keluarga kita yang terbaik, suami yang terbaik, istri yang terbaik, anak yang terbaik, itu dulu, orang tua yang terbaik. Jangan sampai kita udah bantuin orang jauh, sedangkan keluarga kita bermasalah, dia banyak utangnya, bener gak? Di sini banyak yang utang, nggak usah ngomong, nggak usah kelihatan. Mudah-mudahan dilunasin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, amin, kenceng bener, banyak utangnya. Falil walidaini wal aqrabin, karib kerabat nih. Kemudian baru wal yatama, orang-orang yatim. Abul yatama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal masakin, orang-orang miskin. Wabnis sabil, orang-orang yang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu perkenalkan juga, nama saya Said Kutub, nama panjang saya Said Kutub Official. Jangan lupa follow, like, share, and subscribe ya. Nah, saya selain dai nasional biasa ceramah di TV One bareng Ustadz Abdul Somad, biasa keliling Nusantara Indonesia, juga sebagai Ketua Dewan Kota Jakarta Selatan yang menaungi 10 kecamatan, 65 kelurahan bareng dengan Pak Wali. Jadi saya sering mendatangi janda-janda tua disantunin, ya kan? Janda-janda muda juga sama, Bu, tenang juga. Ada yang kebakaran, ada yang bermasalah. Kemarin juga saya datang ke kecamatan-kecamatan, nanti ada jadwalnya di pesanggrahan. Ada kecamatan, ada LMK-nya nanti hadir, ada RW-nya, keluhan, masalah, solusi kita berikan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia saya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian melarang orang berbuat baik itu nggak boleh. Itu namanya orang yang mendustakan agama. Wala yahuddu ala ta'amil. Kemudian celaka bagi orang yang sholat aja celaka, apalagi kagak, bener gak? Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, sholatnya lalai. Zuhur menjelang asar, menjelang maghrib, menjelang isya, menjelang subuh. Suaminya seneng melihat istrinya sepertiga malam sholat. Bagus gak? Jam 2 pagi dia sholat. Bagus gak? Bagus. Ternyata 4 rakaat alias sholat. Na'udzubillah min dzalik. Ngelihat istrinya itu luar biasa begitu. Ngelihat suaminya jam 8 pagi sholat. Bagus gak? Ternyata sholat subuh. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini harus terjaga. Alladzina hum an shalatim sahun, alladzina hum yuraun. Enggak boleh ria. Ada orang mau masuk surga 3 enggak jadi. Dermawan, pengen dipuji oleh orang, enggak jadi masuk surga. Orang yang ahlul Quran, orang qari luar biasa, ternyata pengen dipuji oleh manusia, enggak jadi masuk surga. Mujahid, harta dan jiwanya, ternyata dia berjuang bukan karena Allah, tapi karena manusia, rugi. Nauzubillah min dzalik. Alladzina hum an salatim sahun, alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Orang yang pelit, enggak mau minjemin barang, apalagi duit. Tetangga, saudara datang ke rumah kita, semua salon pas sudah ditempel, kepalanya, kakinya, mukanya semua. Kenapa? Takut banget pinjemin duit, bener gak? Makanya kita saling tolong menolong. Insya Allah rezeki kita banyak barokah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, turunan saleh dan salihah, dan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan mendapatkan pemimpin adil amanah. Al-Fatihah. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalalika wa wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana hab lana من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله Rabbil alamin. Kupas-kupas buah manggis, cakap puas kagak puas, waktu saya udah habis.
Burung tekukur, burung Garuda, terima syukur nggak terima ya udah. Upin Ipin pergi ke sekolah, mohon maaf lahir dan batin jika ada salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Kita sudah waktu syuruk, salat 2 rakaat pahalanya haji dan umrah sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.